Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Sofi Harnisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS mata kuliah Parlemen yang dosen pengampunya ialah Bapak M. Alexander Mujibur Rahman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai soal-soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang parlemen? Yang kedua, apa perbedaan mendasar dari unikameral, bikameral, dan multikameral? Jelaskan dengan mengambil contoh-contoh parlemen di berbagai negara. Yang ketiga, dalam struktur parlemen Indonesia terdapat DPR dan DPD. Bagaimana peran masing-masing lembaga tersebut dalam struktur parlemen Indonesia? Yang keempat, terdapat setidaknya 3 level perwakilan di Indonesia, yakni DPR di tingkat 1, dan DPR di tingkat 2. Bagaimana Anda memahami perbedaan ketiga level tersebut? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah saya bacakan sebelumnya. Yang pertama ialah, apa yang Anda pahami mengenai parlemen? Yang saya pahami mengenai parlemen ialah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Parlemen terdiri atas beberapa bagian atau kamar, dan biasanya berbentuk unikameral dan bikameral. Yang kedua, perbedaan unikameral, bikameral, dan multikameral. Unikameral ialah sistem di mana lembaga perwakilan atau parlemen hanya memiliki satu bagian atau satu kamar saja. Contoh negara yang menganut unikameral ialah negara Serbia dengan parlemen yang disebut Sabor. Bikameral ialah sistem di mana lembaga perwakilan atau parlemen memiliki dua bagian atau dua kamar saja. Contoh negara yang menganut bikameral ialah Indonesia dengan parlemen terbagi menjadi DPR dan DPD. Multikameral ialah sistem di mana lembaga perwakilan atau parlemen memiliki 3 bagian atau 3 kamar saja. Sistem itu jarang dan hanya beberapa negara saja yang menggunakannya. Contoh dari negara yang menganut sistem multikameral ialah Prancis pada abad 18 Masehi dengan parlemen terbagi menjadi 3. Esat pertama terdiri dari agamawan Katolik, esat kedua bangsawan, esat ketiga perwakilan rakyat biasa. Selanjutnya, peran DPR dan DPD. Peran DPR ada 3 fungsi yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi, anggota DPR punya tugas dan wewenang untuk menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Selanjutnya, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Anggaran, dalam tugasnya DPR memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang telah diajukan oleh Presiden, memperhatikan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan, DPR harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR juga membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Selanjutnya, ada peran dari DPD. Tugas dan wewenang DPD jika mengacu pada ketentuan pasal 22 Undang-Undang 1945 mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Selanjutnya, perbedaan DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini berfungsi sebagai legislator di level pemerintahan pusat. DPRD tingkat 1 atau yang disebut juga dengan DPRD provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi. Selanjutnya, hampir sama dengan DPRD tingkat 1. Di sini ada DPRD tingkat 2 atau yang disebut juga dengan DPRD kabupaten. DPRD kabupaten juga berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah, namun lembaga perwakilan rakyat daerah tersebut berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota.